Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita sayangi, kita muliakan keluarga besar dari Majelis Husain Anis, Bapak Haji Aput dan juga Ibu Hajah Jumriyah, serta Ibu Hajah Nur Hidayatillah. Kita doakan segenap keluarga besar ini senantiasa dalam pandangan rahmat dan cinta Allah SWT, pandangan kasih sayang dan syafaat Nabi besar Muhammad. Dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, dimuliakan hidup dunia dan akhiratnya, diberkahi kehidupannya, diberkahi majelis taklimnya, jadi sebab kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal. Para hubabah, para ustadzah, bil khusus Ustadzah Budur Ba'bud, Umi Nafisah bin Yahya, Ustazah Ummah Iha, juga Ukhtina Haniyah Al-Jailani. Kita doakan semoga semuanya senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah SWT, dalam pandangan kasih sayang dan cinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga para pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis ta'lim, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dicintai Allah, serta juga untuk semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah. Semoga semuanya disayang dan disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Semua yang hadir, semua yang mendengarkan, semoga semuanya dibahagiakan Allah, diberkahi Allah, hidup di dunianya, kemudian dikaruniai husnul khatimah saat matinya, dan kelak di hari akhirat dimasukkan dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita bisa saling bertatap muka, bersilaturahmi, saling menyambungkan hati, menyambungkan diri. Mudah-mudahan semuanya tersambungkan. Amin. Mudah-mudahan semua hatinya tersampaikan. Amin. Mudah-mudahan semuanya dikaruniai hati yang tersambung dengan yang semestinya tersambung insyaallah. Amin ya rabbal. Disebutnya silaturahmi, istilah yang digunakan untuk orang Indonesia.
Berasal dari kata-kata bahasa Arab, silah, sambungan, rahim, kerabat. Sambungan kekerabatan, sambungan hubungan dengan kita dan kerabat kita. Semestinya dipakai untuk itu, tapi bolehlah kita pakai untuk yang lain-lainnya juga. Tapi di sini saya akan menyampaikan kepadamu tentang seharusnya hati kita itu punya silahnya sama siapa aja. Punya sambungannya seharusnya sama siapa aja. Hidupmu, saudariku sekalian, kalau pengen bener hidupmu, teman-teman semuanya, kalau kepengen hidupmu menjadi hidup yang bagus, hidup yang benar, hidup yang terjaga, hidup dengan sesuai apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan bangsa jin dan manusia melainkan untuk beribadah padaku, untuk melayani aku, untuk ibadah kepadaku. Kalau kepengen hidupmu menjadi seperti yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, hati kamu mesti punya sambungannya. Sama siapa? Yang pertama, utama, sambungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih Bu nih, kita nih hidup nih semua terasing. Kita ada di atas muka bumi ini sendirian. Lahir sendiri. Jalanin hidup sendiri. Yang nyiptain kita Allah Subhanahu wa taala. Pengen lihat, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mau lihat, Allah mau menguji siapa di antara kita yang dapat berbuat kebaikan. Siapa yang saat sehatnya menjalani masa sehatnya dengan baik. Siapa yang saat sakitnya menjalani masa sakit dengan baik. Allah mau lihat di antara kita. Siapa yang saat mudanya menjalani masa muda dengan baik. Siapa yang saat masa tuanya menjalani masa tua dengan baik. Siapa yang saat susahnya menjalani masa susah dengan baik. Siapa yang saat mudahnya menjalani masa mudah dengan baik. Siapa yang saat kayanya menjalani masa kaya dengan baik. Siapa yang saat miskinnya menjalani masa miskin dengan baik. Itu tujuannya hidup. Mau pamer sama Allah Subhanahu wa taala. Allah mau lihat, ayo tunjukkan padaku, kata Allah, siapa di antara kalian yang bisa berbuat kebaikan. Maka hiduplah kita, saya, kamu, semuanya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mau lihat kita memperlihatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba liatin diri kamu. Bagaimana caramu menunjukkan diri? Coba lihat. Gimana caramu memperlihatkan dirimu kepada Allah? Apakah saat malammu ada hubungan yang terjalin antaramu dengan Allah? Apakah saat pagimu ada doa, ada istighfar, ada permohonan, ada sujud kepada Allah? Apakah saat siangmu, saat soremu ada
khidmah, ada ibadah yang kamu lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai saat Allah lihat kamu lagi scroll TikTok nggak selesai-selesai. Jangan sampai saat Allah lihat kamu lagi ngomongin orang aja nggak habis-habis. Jangan sampai saat tiap Allah lihat kamu, kalau nggak lagi ngomel sama suami, ngomel sama anak. Jangan sampai saat Allah lihat kamu. Dan ingat, yang lebih Allah lihat dari badan kamu adalah hati kamu. Jangan sampai saat Allah lihat hati kamu berantakan terus-terusan, gak pernah ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, Kak, Dek, Nak, kamu hidup dengan hembusan nafas darinya. Kamu melihat dengan pancaran cahaya yang Allah berikan lewat matamu itu. Kamu mendengar dengan hembusan, dengan lubang yang Allah bukakan lewat telingamu itu. Kamu berbicara dengan sepotong tulang yang bernama lidahmu itu. Kamu bergerak dengan tangan yang Allah berikan jari jemari yang dapat kamu gerak-gerakan itu. Kamu melangkah dengan kaki yang kuat sebab ia berisi tulang yang Allah tegakkan lewat kakimu itu. Tidak ada urun serta darimu. Semuanya mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupmu dari Allah, anggota tubuhmu dari Allah, kesehatanmu dari Allah, rezekimu dari Allah. Tapi kenapa kamu jadikan hidupmu hanya untuk mencari kesenangan dirimu sendiri, tidak untuk mencari ridha Allah? Enggak malu? Semuanya dikasih sama Allah, tapi kamu putus hubungan dari Allah begitu saja. Kalau ada orang, dia baik banget sama kamu, tiap hari ngelongok ke dapur kamu, kemudian dia liatin, oh hari ini minyaknya habis, hari ini pancinya bolong, hari ini ada piring yang retak, kemudian gak sampai beberapa jam dia penuhi semua kebutuhan dapurmu. Tidakkah sepantasnya kamu berterima kasih padanya? Mengingat dia, menyambungkan hati dengannya. Saudariku sekalian, Allah memenuhi keseluruhan kehidupanmu. Kamu bahkan tak dapat melakukan apa-apa tanpa dia. Kamu tak dapat bernafas kecuali dengan hembusan nafas darinya. Oksigen yang kamu hirup dari dia, air yang kamu minum dari dia. Jantungmu berdetak darinya. Tidakkah sebaiknya kamu menyambungkan dirimu dengannya, mengingat dia sepenuh waktumu, menjadikan hidupmu untuknya?
punyanya Allah. Orang tuamu punyanya Allah. Suamimu punyanya Allah. Ketika kamu melihat orang tuamu menyayangimu, itu adalah kasih sayang Allah kepadamu. Ketika kamu melihat suamimu berbuat baik padamu, itu adalah bentuk kasih sayang Allah padamu. Ketika melihat anak-anakmu menyayangimu, itu adalah bentuk kasih sayang Allah padamu. Ketika kamu melihat sampai dengan saat ini anggota tubuhmu berada dalam kesehatan, matamu masih bisa melihat, telingamu masih bisa mendengar, lisanmu masih bisa berbicara, kakimu masih bisa berjalan, itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Meskipun entah telah berapa banyak dosa dari matamu dicatat pena malaikat, entah sudah berapa banyak dosa dari telingamu kamu lakukan lagi dan lagi, entah lisanmu itu, entah telah berapa banyak kemarahan, entah telah berapa banyak suudzon, entah telah berapa banyak ghibah, namimah, entah telah berapa banyak caci maki kamu sampaikan dengan lisan kamu, entah telah berapa banyak kebohongan kamu sampaikan dengan lisanmu, tapi Allah masih membiarkannya dapat berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dan kamu mau lupa sama Allah begitu saja? Dan kamu mau menjadikan hidupmu bukan untuknya, padahal semuanya darinya? Kamu mau menyambungkan diri sama manusia-manusia akan tapi lupa kepada yang menciptakan manusia. Kamu jagain hubunganmu dengan suamimu, jangan sampai ada masalah, jangan sampai suamimu meninggalkanmu, kamu lupa suamimu dari Allah Subhanahu wa taala, dan kamu berani-beraninya meninggalkan yang menciptakan suamimu. Tidakkah itu adalah kedurhakaan? Saudariku sekalian yang saya muliakan, hidupmu yang hanya sekali-sekalinya ini, jangan mau putus hubungan dari Allah. Saya sayang padamu. Saya umat Nabi Muhammad sama sepertimu. Saya kesian sama kamu. Karenanya saya sampaikan hal ini dengan sepenuh cinta, dengan sepenuh perasaan saya. Dengarkan saya. Kamu milik Allah. Kamu milik Allah. Semua yang ada padamu dari Allah. Maka jangan pernah mau putus hubungan dari Allah. Sambungkan dirimu dengannya. Sambungkan dirimu dengannya. Dek, putus dari orang yang kamu sayang aja gak enak loh. Kamu tahu ada yang lebih pahit daripada jadam?
Putus pas lagi sayang-sayangnya. Betul kan? Ada istri lagi sayang-sayangnya sama suaminya, tiba-tiba dicerai. Itu rasanya luar biasa. Ada anak lagi deket-deketnya sama orang tuanya meninggal. Itu sakitnya, perihnya, gak ada yang lebih daripada itu. Ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kamu tahu kenapa dalam hidup Allah kasih kepedihan-kepedihan semacam itu? Allah mau kasih tahu kepadamu sebagai seorang hamba, jika ditinggalkan makhluk saja segitu sakitnya, kamu gak akan tahan kalau Allah sampai meninggalkanmu. Jika ditinggalkan manusia saja kamu gak kuat. Kamu bayangkan ibu yang punya anak, kamu sayang banget sama anak kamu. Bayangkan gimana rasanya kalau anakmu meninggalkanmu. Istri yang sangat sayang sama suaminya, kamu bayangkan kayak apa sakitnya kalau sampai suamimu meninggalkanmu. Kamu gak akan kuat. Jika ditinggalkan manusia saja kamu gak kuat, saya kasih tahu kamu kalau ditinggalkan sama Allah, kamu pasti gak akan kuat. Tidak di dunia, tidak pula di akhirat nanti. Gak bakalan kuat. Sengsara, menderita, hampa, gelisah, galau, semua rasa yang gak enak. Tapi ustazah, ada orang tuh ustazah, dia ninggalin agama Islam tapi hidupnya malah tambah kaya. Saudaraku sekalian, harta bukan pertanda Allah cinta. Allah ngasih harta kepada Nabi Allah Musa lebih sedikit daripada Allah kasih harta kepada Fir'aun. Allah benci, Allah murka kepada Fir'aun, tapi dikasihnya harta melimpah ruah. Nabi Musa Allah cinta, tapi Allah kasih harta serba terbatas. Bahkan kepada manusia paling mulia, baginda kita Nabi besar Muhammad, Allah membiarkannya merasakan kelaparan. Akan tetapi kepada Abu Jahal, Abu Lahab, Allah kasih harta yang lebih melimpah ruah. Karena memang harta bukan jaminan bahagia. Orang kalau bersama dengan Allah, hidupnya bahagia. Hatinya damai, tenang, apapun yang terjadi. Kenapa? Sebab dia tahu, aku memang miskin, tapi bersamaku ada Allah, Zat yang maha kaya. Dia akan mencukupiku, karenanya aku tak akan pernah takut apapun. Aku memang sakit, tapi bersamaku ada Allah, Zat yang maha menyembuhkan. Karenanya aku tak pernah takut. Bisa jadi miskin, bisa jadi sakit, akan tetapi tidak pernah takut. Itu sebabnya
Allah Subhanahu wa taala mengatakan terhadap para kekasih-kekasihnya, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak pernah takut dan tidak pernah sedih. Hatinya selalu bahagia dan hatinya selalu merasa aman, damai, tanpa takut apapun. Deritamu, penderitaanmu, Bu, Kak, penderitaanmu dalam hidup kebanyakan disebabkan rasa takut dan rasa sedih yang ada di dalam hatimu itu. Karenanya saya sampaikan padamu, biar hidup kamu bahagia, biar kamu enggak takut-takut lagi dalam hidup, yang dekat sama Allah, yang dekat sama Allah. Saat kamu lagi ngerasa takut, saat kamu lagi ngerasa sedih, saat kamu lagi merasa galau, gelisah, apalagi merasa menderita, saya kasih tahu kamu, bukan karena uangmu kurang, bukan karena kamu sedang sangat sakit badanmu, bukan. Tapi lebih daripada itu, karena Allah sedang tidak bersamamu. Sebab kamu sedang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau enggak sedang bersama dengan Allah, Allah ceritakan hatinya sempit, ka'annama yas'adu fis sama, kayak lagi naik di atas langit. Orang kalau lagi naik di atas langit, di atas naik langit itu nggak ada oksigen. Tambah ke atas oksigennya semakin tipis. Tambah ke atas oksigennya tambah tipis. Karenanya orang kalau mau naik ke atas langit itu mesti bawa tabung oksigen. Teman-teman saudaraku sekalian, kenapa? Di atas langit nggak ada oksigen. Kata Allah, orang yang lupa sama Allah itu kayak orang naik di atas langit, sesek. Kamu pernah merasa begitu? Kamu pernah ngerasa kayak hidup begitu sempit, keadaan begitu sesek, kamu kayak gak bisa nafas. Padahal gak ada apa-apa dengan paru-parumu, kamu hanya merasa keadaan begitu sangat tertekan. Kenapa saya Ustazah? Saya sedang kenapa kayak begini? Saya kasih tahu, sebabnya karena kamu sedang lupa sama Allah. Kamu sedang terputus hubungan dengan Allah. Sinyalmu kepada Allah sedang putus, sedang tak ada sinyal antaramu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya bukan dengan kamu scroll Instagram, media sosial, bukan. Jalan keluarnya bukan dengan kamu pergi healing, jalan-jalan, bukan. Bukan dengan kamu menonton tayangan-tayangan, bukan. Itu hanya sekedar pengalihan. Bukan jalan keluar yang sesungguhnya. Jalan keluar yang sesungguhnya adalah
pergilah berwudu, sholatlah barang 2 rakaat, kemudian tundukkanlah dirimu, tundukkanlah hatimu, kemudian mulailah panggil namanya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sampaikan di dalam hatimu, aku hambamu ya Allah, kau Tuhanku ya Allah, anta rabbi wa ana abduk, la ilaha illa anta. Tak ada Tuhan kecuali Engkau. Tak ada yang memberikan kehidupan padaku selain Engkau. Tak ada yang dapat mengatur hidupku selain Engkau. Tak ada yang dapat mengendalikan diriku selain Engkau. Khalaqtani, Engkau yang telah menciptakan aku. Fa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku akan selalu berada di dalam jalanmu ya Allah, dan aku berusaha melaksanakan janjiku padamu ya Allah. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung padamu atas segala kejahatan yang aku lakukan. Aku mohon perlindungan padamu dari segala dosa yang telah aku perbuat. Abu ulaka bi ni'matika alayya. Engkau telah datang padaku dengan bergunung-gunung kenikmatan yang tak mampu aku syukuri. Wa abu bidzambi, sementara aku datang dengan bergunung-gunung dosa padamu. Faghfirli, ampunilah aku ya Allah, fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta, sebab tak ada yang dapat mengampuni dosaku selain Engkau. Panggil namanya, panggil namanya. Ia dekat denganmu. Nabi Muhammad menjawab, seruanmu memanggil namanya adalah jawabannya untukmu. Kamu pengen tahu, Ustazah, saya kalau panggil nama Allah tuh Allah jawab nggak Ustazah? Bu, saat kamu memanggil namanya, itu artinya Allah sedang ingin menjawab panggilanmu. Dengarkan ucapannya, firmannya, yang membuat saya pede setengah mati jadi hamba. Dengarkan firmannya yang menjadikan kita sebagai seorang hamba seharusnya berbesar hati. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni azkurkum. Sebutlah namaku, aku akan sebut namamu. Tiap kali kamu berkata, ya Allah, ya Allah, ya Allah, itu artinya Allah sedang akan menjawab, labbaik ya abdi, labbaik ya abdi, labbaik ya abdi.
Andai tidak karena Allah ingin menjawabmu, Allah tak akan biarkan kamu memanggil namanya. Kalau Allah tidak berkehendak menerimamu, Allah tak akan membiarkan dirimu menghadap padanya. Man wuffiqa lid-du'a lam yuhramul ijabah. Siapa yang diberi kemudahan untuk berdoa, dia tak akan terhalang dari ijabahnya. Tanda kamu diinginkan oleh Allah adalah kamu menginginkan mendekat kepada Allah. Jangan pernah mau putus hubungan darinya. Ada dulu seorang Bani Israel. Nabi Muhammad menceritakan ini. Ada satu orang dari Bani Israel. Hidupnya kerjaannya maksiat. Minum khamr sama perempuan-perempuan, dilayanin. Dia punya banyak teman. Seorang raja yang sangat kaya raya. Lupa sama Allah. Malaikat kemudian berkata kepada Allah, ya Allah, hambamu yang satu ini kerjanya maksiat mulu ya Allah. Kita hancurkan aja gimana ya Allah? Kita habisin aja. Dia maksiat dan bikin orang di sekelilingnya maksiat. Ini habisin aja deh ya Allah. Kata para malaikat. Malaikat tuh nggak suka Allah dimaksiatin oleh hamba-hambanya. Jadi malaikat bilang begitu sama Allah, ya Allah kita habisin ini, kita hancurin gimana nih ya Allah, ini ahli maksiat. Allah bilang, tungguin. Kita uji aja dia. Malam itu, ketika semua kawan-kawannya udah pulang, ketika semua pengawal-pengawalnya sudah menjauh, ketika perempuan-perempuan yang biasa bersama dengannya, yang ngipasin dia sebelum tidur, mereka lihat dia udah tidur pada pergi meninggalkan dia. Dia sendirian dalam kamar indahnya. Allah memandangnya dengan rahmat. Kemudian Allah memberhentikan, Allah menyempitkan satu dari urat-urat yang mengalir dalam tubuhnya. Aliran darah yang mengalir dalam tubuhnya, ada satu yang disempitkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar kamu tahu, saat terkadang duniamu ada yang terasa sempit, terkadang itu adalah panggilan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengembalikanmu padanya. Saya ulangi, karena ini penting buat kamu mengingatkan hatimu terus-terusan. Saat urusan duniamu terasa sempit, entah itu urusan ekonomi, entah itu urusan kesehatan, entah itu ujian ditinggalkan, entah itu ujian difitnah, ujian dari orang sekeliling, apapun bentuknya. Ketika ada yang terasa sempit dalam hidupmu, seringkali itu adalah pandangan kasih sayang Allah tertuju padamu. Allah menginginkan kamu kembali padanya.
Saya sering sampaikan, saat ada hati seseorang yang kamu cintai berpaling darimu, itu adalah cara Allah mengulurkan tali cintanya kepadamu. Allah seolah berkata, siapapun dapat meninggalkanmu, aku tidak. Siapapun dapat meninggalkanmu, akan tetapi aku tidak. Aku dapat selalu bersama denganmu. Dia pun kesakitan setengah mati. Raja ini kesakitan setengah mati. Dia berusaha untuk memanggil orang-orang di sekelilingnya, tapi lidahnya keluh. Suaranya parau, hanya sedikit sekali yang keluar. Tak ada yang dengar. Dia pun berusaha menggerakkan anggota tubuhnya. Dia mau keluar menuju pintu, akan tetapi jangankan menuju pintu, sekedar menggerakkan jari jemari saja ia sudah tak mampu. Dia berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari keadaannya, tapi ia tak bisa. Saat itulah ia mulai mengingat yang selama ini ia lupa. Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itulah ia kemudian berkata, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nabi Muhammad bercerita, saat ia mulai memanggil namanya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah pun kemudian menjawab kepadanya, labbaika ya abdi, labbaik wahai hambaku, kemana sajakah kamu selama ini? Jika bahkan kepada yang bermaksiat nyaris seumur hidupnya saja, ketika dia memanggil nama Allah dengan sepenuh ketulusan, Allah menjawab begitu, bukankah besar kemungkinan saat kita pun juga menyebut nama Allah, Allah akan menjawab dengan jawaban yang sama. Labbaik ya abdi, labbaik wahai hambaku. Jika Allah bersama denganmu, apa yang kamu takutkan? Kalau Allah berpihak denganmu, apa yang kamu khawatirkan? Jika kamu selalu dalam pandangan kasih sayang Allah, apa yang kamu gelisahkan? Apa yang kamu galaukan? Ketenangan luar biasa ketika kamu mengingat Allah. Allah sampaikan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu.
hamba-hambaku yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, hati mereka tenang terus-terusan, hati mereka damai terus-terusan, bidzikrillah, karena mereka senantiasa mengingat aku Allah. Allah kemudian memberitahu kepada yang belum jadi hamba-hamba tercintanya, yang belum menjadi para wali-walinya, yang belum mencapai hakikat keimanan. Allah mengatakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan menghadirkan Allah dalam hidup, dengan cara itulah satu-satunya hati kalian menjadi damai, hati kalian menjadi tenang. Artinya hanya dengan cara itu satu-satunya hidup kalian akan menjadi bahagia. Gak ada cara lain. Kalau ada yang bilang dengan harta melimpah hidup kalian akan bahagia, saya kasih tahu itu kebohongan. Itu bohong. Gak ada. Saya banyak ketemu orang-orang kaya yang hidupnya juga menderita. Kalau ada yang bilang, kalau kamu cantik, suami kamu cinta sama kamu gak akan ditinggalin sama dia, hidup kamu bahagia. Saya kasih tahu itu bohong. Bohongnya malah lapis-lapis. Kalau kamu cantik, suami kamu cinta, belum tentu yang istrinya cantik-cantik suaminya ninggalin dia banyak. Kalau suami kamu tidak meninggalkanmu, kamu bahagia, itu juga bohong. Orang gak pada punya suami aja banyak yang hidupnya bahagia. Betul? Semua yang selain dari apa yang Allah sampaikan itu adalah kebatilan, itu adalah kebohongan. Yang benar hanya Allah. Wa man asdaqu minallahi qila. Tak ada yang lebih benar ucapannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan, kamu bahagia, kamu tenang, kamu damai hanya ketika hatimu bersambung, mengingat, menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk belajar. Ayo belajar. Ustazah, kalau di pengajian ingat Ustazah. Ntar pulang seminggu lupa lagi Ustazah. Ustazah sih gak tahu rasanya token listrik kalau habis. Ustazah sih gak tahu rasanya anak mau mondok pesantren duitnya gak ada. Ustazah gak tahu nih, saat badan lagi sakit, tapi kemudian kita mau pergi ke rumah sakit, mau pergi ke dokter, ditambah dengan suami gak mau bayarin. Teman-temanku, saudariku sekalian saya muliakan, enggak. Saya kasih tahu, masalahnya bukan pada situasi kondisi, masalahnya kamu sedang bersama dengan Allah atau enggak. Itu aja. Karenanya nih, sekarang nih lagi inget, ntar kapan kiranya kamu bisa lupa, ingetin lagi. Makanya hadir majelis tuh jangan sesekali, atau sekurangnya dengerin kajian tuh jangan sesekali. Katanya Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, alaysa tara al-jasad idza muni'a min ta'amihi thalathata ayyam yamut. Kamu lihat badan manusia kalau 3 hari nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, mati. Umithluhul qalb, demikian pula dengan hati.
Hati tuh kalau 3 hari nggak disiramin sama zikir, kalau 3 hari nggak dengerin ilmu, kalau 3 hari kamu nggak dengerin kajian, dia juga bisa lemes, kemudian lama-lama jadi mati. Jangan biarkan hatimu mati. Apalagi di saat badanmu masih hidup. Kamu akhirnya jadi mayat berjalan. Gak gitu caranya jalanin hidup. Yuk. Alhamdulillah kita ada di zaman dengerin kajian semudah membalik telapak tangan. Tinggal buka HP. Ya kan? Kamu bisa buka YouTube, kamu bisa buka Instagram, kamu bisa buka TikTok. Semuanya ada di situ. Nikmat hidup di zaman sekarang, pakai untuk kebaikan. Ingat, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita yang bisa memanfaatkan handphone, gadget, fasilitas dengan cara yang terbaik? Insya hidup kalau mau benar mesti punya sambungan hati dengan nomor 1 Allah. Nomor 2, kamu harus punya sambungan sama manusia yang cintanya kepadamu luar biasa. Namanya Nabi Muhammad. Hidupmu menderita kalau kamu jauh darinya. Saya kasih tahu. Sama kayak anak punya ibu, sayangnya luar biasa. Tapi dia tinggalin ibunya. Padahal ibunya yang sayangnya luar biasa sama dia. Dia lumpuh, ibunya yang nyuapin dia, ibunya yang ngasih makan dia. Dia sakit, ibunya yang berusaha untuk memapah dia, nyenengin dia. Dia gak bisa jalan, ibunya yang gandeng dia, ibunya yang nuntun dia. Lah dia malah ninggalin ibunya. Kurang sengsara apa nih anak kayak begini? Kurang sial apa nih anak kayak begini? Saudariku sekalian, saya kasih tahu sama kamu, gak ada yang lebih sayang sama kamu, manusia, gak ada yang lebih sayang sama kamu daripada Nabi Muhammad. Kita sakit, Nabi Muhammad berusaha untuk ngobatin kita. Kita bodoh, Nabi Muhammad berusaha untuk membuat kita mengerti, ngajarin kita satu demi satu. Caranya sholat begini, caranya wudhu begini, caranya ibadah begini, caranya baca Quran begini, caranya memahami Al-Quran begini. Dikasih tahu satu demi satu jalan kita menuju surga. Jalan kita biar kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, gak ada yang lebih sayang sama kita daripada Nabi Muhammad. Katanya Nabi Muhammad, kalian adalah orang-orang yang berada di tepi jurang dan aku adalah yang menyelamatkan kalian. Nabi kita Muhammad, seseorang yang nyelamatin kita dari ngasih tahu, sholat jangan tinggal, mau orang tua jangan durhaka, lisan kamu dijaga, jangan ngomong sembarangan, jauhi ghibah, jauhi namimah. Dikasih tahu sama Nabi Muhammad. Kita nggak nurut, kita melenceng, bohong juga iya, sholat berantakan, dosa nih kita nih, bikin dosa nih. Apa yang dilakukan sama Nabi Muhammad?
Nabi angkat tangan, ya Allah ampunin, ya Allah ampunin, kasih taubat ya Allah, kasih taubat ya Allah. Ada di antara kita yang taubat kemudian jadi bener jalannya. Tapi ada juga yang enggak. Hidupnya kepengennya nyari dunia aja. Nabi Muhammad bilang, ya Allah balikin umat saya tuh kesian ya Allah, balikin umat saya kesian ya Allah. Ada yang kemudian dibalikin sama Allah, jadi kenal akhirat, jadi kenal agama. Tapi ada juga yang terus-terusan maunya nyari dunia aja, sibuk aja sama dunia. Nabi Muhammad sampai akhirnya dia mati dengan dosa-dosanya. Nabi Muhammad tetap doain, ya Allah kesian, ya Allah syafaatkan saya buat dia ya Allah. Dikubur Nabi Muhammad berusaha mensyafaati dia. Udah mati dosa karena ninggalin Nabi Muhammad. Di akhirat nanti, saat orang-orang pada sibuk mandirinya sendiri, ummati, ummati, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat yang lain-lain pada sibuk nafsi, 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 Nabi Muhammad tetap aja ummati, ummati, ummati. Sampai saat Nabi Muhammad udah lewat jembatan, kemudian menjadi orang pertama yang masuk surga, Nabi Muhammad hanya akan berdiri di pintu surga sebelah kiri. Inna mimbari ala yasari arsyir rahman. Kata Nabi Muhammad, mimbar saya, tempat berdiri saya, itu adalah di samping kiri arsy-nya Allah. Kenapa samping kiri wahai Rasul? Bukankah biasanya engkau senang sama yang serba kanan-kanan? Karena yang samping kiri arsy paling dekat sama api neraka. Nabi Muhammad mau liatin umatnya yang lagi nyebrang di atas neraka, melewati jembatan Siratal Mustaqim, untuk Nabi Muhammad mau memastikan ini umatnya yang pada maksiat, umatnya yang pada bikin dosa nih, kayak kita-kita ini nih. Sholat iya juga, tapi maksiat iya juga. Baca Quran iya juga, tapi ngomongin orang rajin juga. Bukan begitu? Ada di antara kita-kita ini yang modelannya kayak kita nih, ada yang saat melewati jembatan Sirat, dosa-dosanya membuat dia terjerumus mau masuk ke dalam neraka. Tapi dia punya cinta kepada Nabi. Allah kasih lihat wajah Nabi Muhammad. Dia pun memanggil, ya Muhammadah wa Sayyidah. Rasulullah tolong saya. Wa Sayyidah. Nabi Muhammad tolongin saya. Kamu gak nurut sama Nabi Muhammad. Kamu lewat jembatan karena dosamu, karena enggak nurutmu, kamu jatuh ke dalam neraka. Tapi Nabi Muhammad yang kamu panggil, kata Nabi Muhammad, wa inni akhidun bi ujazikum minan nar. Saat umatku memanggil namaku, aku akan menarik lengannya sehingga tidak sampai masuk ke dalam neraka. Aku berdirikan ia kembali di atas jembatan sampai dia bisa masuk ke dalam surga Allah dengan syafaatku. Ada yang kamu pikir lebih sayang dari Nabi Muhammad kepadamu? Gak ada. Gak ada. Gak ada. Tidak bahkan orang tuamu, tidak bahkan anak-anakmu, tidak bahkan suamimu. Kalau kamu terjerumus masuk ke dalam api neraka hari itu, yang bisa peduli kepadamu, manusia yang bisa peduli padamu dari kamu dimurka Allah Subhanahu wa taala adalah bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu kamu mau tinggalin, gitu kamu nggak mau punya sambungan,
Gitu kamu gak mau mendekat, kamu gak apa-apa gitu putus dari Nabi Muhammad, kamu gak akan kuat. Kamu gak akan sanggup putus dari Nabi Muhammad. Bu, Kak, Dek, Nak, semua dari kita. Kita punya dosa, kita punya aib, kita punya masa lalu yang gak benar. Semua dari kita ada dosa-dosanya. Udah gak usah ngitung dosa masing-masing. Tapi kita perlu sama pertolongan Nabi Muhammad. Deketin Nabi Muhammad. Deketin Nabi Muhammad. Sambungin hati sama Nabi Muhammad. Yang cinta sama Nabi Muhammad. Yang sayang sama Nabi Muhammad. Kamu harus punya silah, sambungan hati sama Nabi besar Muhammad. Kalau kamu ngerasa, Ustadzah tapi kok saya biasa-biasa aja ya sama Nabi Muhammad. Belajar lagi. Jangan sampai kamu mati belum punya rasa cinta sama Nabi Muhammad. Pelajarin, dengerin kajian tentang Nabi Muhammad yang disampaikan oleh para pecinta Nabi Muhammad. Kalau ada yang bilang sama Nabi Muhammad tuh jangan berlebih-lebihan, Nabi Muhammad udah mati, jangan dengerin. Jangan percaya. Kamu dibohongin. Sebab kamu adalah umat Nabi Muhammad. Dan Nabi itu hubungannya sama kita lebih kuat daripada hubungan orang tua kepadamu. Orang yang bilang gak usah berlebihan sama Nabi Muhammad, Nabi Muhammad udah mati, sama, bahkan lebih daripada orang yang bilang kamu gak usah berbakti sama orang tua tuh gak ada. Percaya? Gak percaya. Kita punya orang tua. Bohong orang yang bilang kita gak perlu berbakti sama orang tua. Kita punya orang tua. Dengan mata kepala kita sendiri kita lihat. Tangannya bisa kita sentuh. Saudariku sekalian yang saya muliakan. Demikian pula dengan bagindamu Nabi besar Muhammad. Ia diutus Allah untukmu. Ia adalah nabimu. Kamu sebut namanya lebih banyak daripada kamu mesti menyebut orang tuamu. Tiap sholatmu tidak sah tanpa kamu menyebutkan namanya dalam syahadatmu, dalam tasyahudmu. Salatmu tidak sah tanpa kamu mengucap salam kepadanya. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamu ucapkan dalam tiap tasyahudmu. Jangan percaya kalau ada yang bilang bahwa kamu seharusnya tidak punya hubungan dengan Nabi Muhammad sebab Nabi Muhammad telah meninggal dunia. Jangan percaya, sebab bahkan tiap sholatmu kamu berucap salam kepadanya secara langsung. Kamu ucapkan assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam untukmu wahai nabi kami Muhammad. Jangan percaya. Biarkan Nabi Muhammad tetap hidup dalam hatimu. Sebab ia adalah pemberi syafaat bagimu. Biarkan Nabi Muhammad tetap ada dalam pikiranmu, dalam ingatanmu, agar bahagia hidupmu. Biarkan Nabi Muhammad kamu sebut-sebut dengan lisanmu. Bersolawatlah padanya. Ucapkan berulang-ulang dalam tiap sekian menit waktumu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Sebut namanya. Sebab ketika datang seseorang yang berkata, ya Rasulullah, inni ukthir minas salati alaik, kam ja'altuhu lak. Wahai Rasul, aku senang bersolawat kepadamu. Berapa yang aku hadiahkan untukmu? Nabi Muhammad mengatakan, terserah kamu. Sepertiga wahai Rasulullah, bagus kalau kamu tambahin lebih bagus lagi. Seperempat wahai Rasul, bagus kalau kamu tambahin lebih bagus lagi. Setengah wahai Rasulullah, bagus kalau kamu tambahin lebih bagus lagi. 2/3 wahai Rasulullah, bagus kalau kamu tambahin lebih bagus lagi. Idan falkul, kalau kita semua aja wahai Rasul, aku bersolawat padamu dan solawatku aku hadiahkan untukmu. Kata Nabi Muhammad, idan tukfahamuk wa tughfar dzambuk. Jika begitu, maka akan hilanglah seluruh deritamu dalam kehidupan. Akan terangkatlah seluruh bebanmu dalam kehidupan. Wa tughfar dzambuk, dan akan terampunilah seluruh dosa-dosamu. Dialah sang penyelamat. Dialah sang pemberi syafaat. Sambungkan hatimu dengannya. Yang ketiga, kamu gak bisa sampai ke Nabi Muhammad, kamu gak bisa sampai kepada Allah kecuali lewat jalannya para ulama. Ulama-ulama yang soleh, baik ulama yang telah meninggal dunia ataupun ulama yang masih hidup, sambungkan hatimu, sambungkan cintamu dengan mereka. Orang kalau terputus dari ulama, Allah akan kasih 3 bala. Ini dalam hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Nabi Muhammad mengatakan, sayati zaman yafirruna minal ulama fa'ablahumullah bi 3 baliyat. Kata Nabi Muhammad, akan datang satu waktu orang-orangnya pada benci sama ulama. Pernah ketemu orang benci sama ulama? Pernah? Banyak? Kamu jangan jadi salah satunya. Sebab kata Nabi Muhammad udah sebutkan itu. Sayati zaman ala ummati, akan datang waktunya kepada umatku, orang-orangnya banyak yang lari dari ulama, benci, gak seneng sama para ulama. Ulama yang ngingetin orang kepada Allah, ulama yang ngingetin orang kepada hari akhir, ulama yang ngingetin orang kepada cinta kembali kepada Nabi Muhammad, mereka gak suka, mereka gak demen. Ulama-ulama yang senang kepada dunia, ulama-ulama yang senang kepada bercanda-bercanda, itu malah yang mereka sukai. Kalau kayak begini, apa nih hasilnya? Fa'ablahumullah 3 baliyat. Allah akan kasih bala kepada mereka dengan 3 jenis bala. Allah akan kasih petaka kepada mereka, 3 jenis petaka. Apa itu? Rufi al-barakah angkasbihim. Allah akan angkat berkah dari usaha mereka. Duitnya banyak, tapi bahagianya nggak banyak, malah nggak ada. Duitnya banyak, tapi nggak ada yang cukup. Pakainya buat yang nggak bener, maksiat. Duitnya banyak, tapi buat nyumbang majelis nggak ada, buat pergi ziarah makam Nabi Muhammad nggak ada. Kalaupun misalnya bisa pergi ke Madinah, isinya nggak nyampe ke makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belanja di hotel, makan enak. Waktu dibilangin kita nggak mau ziarah nih ke makam Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, wah ngantrinya panjang, udah nggak usah deh, desek-desekan. Dia pikir dia yang nggak mau ziarah, padahal Nabi Muhammadnya yang nggak mau sama dia. Rufi al-barakah angkasbin, berkahnya diangkat dari usaha mereka. Apalagi kemudian, wallahumullah waliyun zalim. Allah akan
kasih kepadanya pemimpin yang zalim. Entah itu pemimpin daerah, entah itu pemimpin usahanya dia kerja sama bos yang zalim, atau bahkan kalau dia adalah seorang perempuan, Allah kasih suami yang zalim. Karena cobain lihat, kalau kamu ngerasa saya kok hidup dizalimin mulu ya, sama suami dizalimin, sama ini dizalimin, bisa jadi karena kamu kurang cinta sama para ulama. Kamu punya kebencian terhadap ulama, hati-hati. Ulama yang apa Ustazah? Ulama yang ngenalin kamu ke Allah, ulama yang ngenalin kamu ke Rasulullah, ulama yang ngasih tahu jalannya menuju surga. Tapi kan semua ulama kayak gitu Ustazah, liatin hati kamu. Yang kalau abis dengerin kajian berasa lebih deket sama Allah, lebih cinta sama Rasulullah, lebih berkurang ambisi terhadap dunia, lebih kepengen sama urusan akhirat. Ulama yang seperti itu kamu ikuti, bukan hanya kamu ikuti, akan tetapi kamu cintai dia. Kamu doakan, kamu dekatkan diri kamu kepadanya. Itu cintai para ulama. Apalagi kemudian yang terakhirnya, ini yang paling ngeri nih. Allah akan kasih kepadanya 3 bala buat orang-orang yang benci sama ulama. Yang pertama tadi apa? Allah akan angkat keberkahan dari usahanya, dari hartanya. Kemudian yang keduanya Allah akan kasih kepadanya pemimpin yang zalim. Dan yang terakhirnya, sulibal iman, salbil iman fi qalbi hina ja'ahul maut. Allah akan cabut iman dari dalam hatinya justru di saat sakaratul maut, hingga dia akan mati tanpa membawa iman. Dia akan mati bukan lagi sebagai hamba Allah, atau bukan lagi sebagai umat Nabi Muhammad. Na'udzubillah min dzalik. Selebihnya yang terakhir, kita mesti bagus hubungan sama semua hamba-hambanya Allah. Sama orang tua yang bagus hubungannya. Sama suami, bagi yang punya suami, sama suamimu ya, bukan suami orang. Yang bagus hubungannya, yang bagus hubungannya. Sama mertua yang bagus hubungannya. Jangan cuman mau sama anaknya, nggak mau emak-emaknya. Ini kayaknya ada nih di sini. Mau sama anaknya aja, nggak mau sama ibunya, nggak gitu caranya. Nggak gitu caranya jalanin hidup, nggak gitu cara. Habisnya Ustazah dia terlalu mencampuri urusan kami. Urusan kami siapa maksudnya? Anak dia. Anak dia. Kamu mau ibunya nggak nyampurin urusan anaknya? Hah? Jenis kehidupan yang kayak mana yang kamu pengenin itu teman-teman? Kamu mau nggak kalau kamu nggak boleh mencampuri urusan anak kamu? Nggak mau kan? Lantas kenapa kamu nggak mau mertuamu mencampuri urusan antara dia sama anaknya? Masya Allah. Hati-hati. Man farraqa bainal habib wa habibah, farraqallahu bainahu wa baina habibahu yaumal qiyamah. Siapa yang suka misahin orang dari orang yang dia cintai, Allah akan pisahkan dia dari orang yang dia cintai di hari akhirat nanti. Hati-hati. Jangan berusaha memisahkan antara mertuamu dengan anaknya, yaitu suamimu. Jangan. Nanti kamu yang akan dipisahkan antaramu dengan anakmu. Dunia sebelum akhirat. Dunia sebelum kelak di hari akhirat nanti.
Yang bagus hubungan antaramu sama saudara-saudaramu. Kakak adik kamu yang bagus hubungannya. Dijagain, kita nggak pernah bisa milih siapa saudara-saudari kita. Kamu hanya bisa milih bagaimana kamu memperlakukan saudaramu yang sayang sama saudara. Saudara itu nggak pernah bisa jadi mantan. Betul? Itu siapa sih itu perempuan liatin kamu mulu? Oh itu dulu kakak saya. Sekarang kita udah putus, udah jadi mantan. Kenapa gitu? Gara-gara urusan warisan. Jangan. Jangan ya Bu ya. Jangan ya Dek ya. Jangan ya. Insya. Yang bagus hubungannya antaramu dengan suamimu. Yang bagus hubungannya antaramu sama ipar-iparmu. Yang bagus hubungan sama tetangga-tetangga, sama sahabat-sahabat. Yang baik jadi orang, tenang. Kebaikan itu seperti menyuarakan suara di gua. Ia hanya akan memantul kepada dirimu sendiri juga. Kamu kalau teriak nih di gua nih, kamu cantik, kamu cantik, tik, 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 tik. Kan begitu tuh? Ada nggak yang teriak dia, kamu cantik, kalau kamu jelek, 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 jelek. Gak mungkin, gak mungkin. Kamu menyuarakan sesuatu, seperti itu pula lah yang akan kembali kepadamu. Kamu berbuat baik sama semua orang, maka Allah akan menghadirkan banyak kebaikan-kebaikan kepadamu. Tenang aja. Ustazah tapi gak gitu kok, saya udah baik sama dia, dia tetap jahat sama saya. Itu ujian kamu, tapi Allah akan menghadirkan orang-orang lain yang akan berbuat baik kepadamu. Itu gak akan pernah keliru. Kamu berbuat baik, Allah akan balas kebaikan kamu dunia sebelum kelak di hari akhirat. Kama tadin tudan, sebagaimana kamu berbuat seperti itu pula lah kamu akan dibalas. Maka demikian caramu menjalani kehidupan. Kamu harus punya silah, harus punya sambungan. Pertama kepada, kedua kepada, yang ketiga kepada para ulama, yang berikutnya kepada orang tuamu, kepada suamimu, kepada semua orang-orang di sekelilingmu. Semuanya harus kamu jaga hubungannya. Jangan pernah putus hubungan. Sebab hubungan yang terputus hanya akan membawa kepada keburukan demi keburukan di hari akhirat nanti. Semoga Allah tetap jaga hati kita. Semoga Allah tetap jadikan kita hamba-hambanya yang baik, yang soleh-solehah insyaallah ala hadihin niyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah. Semoga semua yang hadir di tempat ini dapat mengamalkan apa yang sudah saya sampaikan. Tetap bisa jadi hamba Allah yang baik, yang salehah sampai dengan ajal menjemput. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, birmatil Fatihah, barakatul Fatihah. Taftah lana abwabal khair, tu'amilana muamalat ahlal khair, takfina min jamil fitan wal mihan bu'us wa dhair, innaka wali kulli khair, mutafaddil bi kulli khair birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad, sa'atan fil rizqi wa taubatan qabla al maut, syahadatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut, wa afan indal hisab, wa amanan minal adab, wa nasiban minal jannah, warzuqna an-nadhar ila wajhikal karim. Allahumma afina min balaik, wa uzi'na syukra na'maik, wa adhikna barda afik, wa halawata munajatik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma.
ولا تجعل اللهم لنا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. Allahumma inna nas'aluka minal uquli awfaraha, minal adhani asfaha, wa minal a'mali azkaha, wa minal akhlaqi atyabaha, wa minal arzaki adzalaha, minal afiyah akmalaha, minal dunya khairaha, wa minal akhirah na'imaha, bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal wa afina min ahwali ahlid dalal wa fi'lil juhal. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna